Buku itu bahasa Arab atau judul aslinya adalah Naqdul Fikril Gharbi Ar-Ra'sumali Mabda'an wa Hadaratan wa Saqafah. Jadi judulnya adalah Naqdul Fikril Gharbi, ya. Naqdu artinya adalah mengkritik, ya. Kritik terhadap al-fikril gharbi, pemikiran barat. Yang diberikan sifat di sini adalah ar-ra'sumali. Jadi yang menjadi konsen dalam buku ini adalah kritik terhadap pemikiran barat. Tentu saja dalam mengkritik, ya, dalam buku ini dicantumkan berbagai sumber bagaimana pandangan para pemikir-pemikir barat dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka, dikutip dalam buku ini, ya. Alhamdulillah bukunya juga sudah diterjemahkan, kritik terhadap pemikiran barat dan kritik terhadap pemikiran barat kapitalis sudah diterjemahkan juga, alhamdulillah. Jadi bagi yang belum bisa menikmati buku aslinya, Naqdul Fikril Gharbi Ar-Ra'sumali, masih bisa menikmati buku ini. Insyaallah ini bukunya tidak terlalu tebal. Kalau buku aslinya itu ada berapa? 141 halaman, kecil insyaallah. Demikian juga terjemahannya juga tidak terlalu tebal. Insyaallah dibaca 2-3 hari, ya, 197-198 halaman itu sudah selesai. Dan insya Allah siapapun yang membaca buku ini akan mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa bagaimana mengetahui hakikat pemikiran barat, mengetahui bagaimana kesalahan-kesalahan pemikiran mereka, dan sekaligus juga buku ini menunjukkan tentang solusi yang benar terhadap apa yang dihasilkan oleh mereka. Dan ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu sendiri dominasi barat terhadap dunia Islam itu luar biasa. Dominasi itu baik dalam bentuk politik, ya, dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk pendidikan, dan juga dalam berbagai macam sektor kehidupan yang lainnya. Pemikiran-pemikiran mereka sudah berada di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, bahkan tidak sedikit yang sudah mengakar di kalangan kaum muslimin, ya. Dan yang lebih menyedihkan adalah mereka yang terpengaruh, bahkan yang sudah ikut mempropagandakan pikiran-pikiran kapitalisme barat ini, bukan hanya mereka yang awam, tetapi juga bahkan di antara mereka adalah dari kalangan kaum muslimin sendiri. Mereka yang dari kalangan tokoh kaum muslimin bahkan juga ikut-ikutan. Saya ingin berikan satu gambaran sederhana bagaimana pikiran barat itu sudah merasuk begitu luas di tengah kaum muslimin. Sebagai contoh misalnya, ya, ketika seseorang, ini contoh sederhana saya saja, saya pernah mau khutbah di satu masjid. Apa yang kemudian disampaikan oleh ketua DKM atau ketua takmir masjid ini? Sebelum saya naik dia sudah beri pesan, Ustadz tolong nanti jangan bicara politik, ya. Nah, ini seolah-olah bahwa ada pemisahan yang keras, yang tegas antara Islam dan politik, sehingga masjid yang itu adalah tempat ibadah kaum muslimin dianggap tidak boleh bicara tentang politik, ya. Ini berarti yang memisahkan agama bukan hanya mereka yang sekuler dalam pengertian mereka yang awam, tetapi juga dari kalangan kaum muslimin sendiri. Baru saja misalnya kita dengar ada pernyataan seorang tokoh mengatakan bahwa gerakan 212 misalnya adalah gerakan politik. Seolah-olah ketika disebut politik itu adalah sesuatu yang buruk, yang tidak boleh dikait-kaitkan dengan Islam. Nah, buku ini Saudara rahmatullah SWT memberikan satu penjelasan yang sangat mendasar dan cukup jelas bagaimana pemikiran barat itu. Baik, saya ingin supaya lebih jelas, saya ingin sampaikan dalam bentuk PowerPoint, ya mungkin tidak terlalu mendetail, tetapi saya kira nanti buku ini akan juga diulas oleh beberapa pembicara yang juga sudah tadi disebutkan, dan insya Allah nanti akan kita diskusikan. Kalau masih kurang jelas lagi, kita akan kaji lebih dalam dan kita jadikan sebagai bahan diskusi di masa-masa yang akan datang. Sudah ada rahmatullah SWT. Baik, sekarang saya akan bukakan tentang
sekitar isi buku ini. Ya. Ini bukunya Naqdul Fikril Gharbi Ra'sumali. Ya. Tentu sebelum buku ini menyajikan tentang kritik terhadap pemikiran Barat, didefinisikan dahulu apa yang dimaksud dengan al-fikru. Karena bahasa aslinya adalah bahasa Arab al-fikru, ya, maka harus kita kembalikan kepada makna bahasa dalam bahasa Arab. Apa itu al-fikru? Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kata al-fikru itu mencakup setidaknya 3 hal. Yang pertama, bimana al-aqlu wal idrok, yakni memahami, ya, itu namanya al-fikru. Memahami, mengerti, itu adalah al-fikru secara bahasa. Al-fikru juga bisa digunakan untuk menyebut amaliyatut tafkir, untuk menunjukkan apa? Aktivitas berpikir. Dalam hal ini adalah wal hukmu al asya'i wal umur. Jadi bagaimana memutuskan, memberikan keputusan terhadap benda dan berbagai macam perkara. Apakah ini baik, apakah ini buruk, apakah ini terpuji, apakah ini tercela, apakah ini boleh dipakai atau harus kita tinggalkan, dan seterusnya. Ini adalah amaliyatut tafkir, juga dimaksud dengan kata al-fikru. Termasuk juga al-fikru itu adalah natajut tafkir, jadi hasil-hasil pemikiran. Jadi keputusan setelah melakukan aktivitas berpikir itu juga disebut sebagai al-fikru. Nah, ketika disebut sebagai al-muradu bil fikril gharbi, yang dimaksud dengan al-fikrul gharbi, pemikiran barat di sini, kalau kita lihat adalah ketiga-tiganya, ya. Ketika disebut al-fikrul gharbi, maksudnya adalah amaliyatut tafkir indal gharb, ya, aktivitas berpikir menurut barat. Bagaimana aktivitas berpikir, cara berpikir, metodenya seperti apa? Ya, kemudian tariqatu hukmihi alal asya'i wal umur, ya, jadi yang ketiga adalah metode memberikan keputusan atas benda dan berbagai macam perkara. Yakni manhajhu, ya, ini ada yang kurang, wa maqayisuhu, dan maqayisnya, berbagai ukuran-ukuran atau standar-standarnya. Dan yang ketiga juga termasuk dalam pemikiran barat yang dimaksud adalah nataju min tafkirihi. Jadi hasil-hasil dari keputusan, hasil-hasil dari pemikiran mereka. Baik itu berupa min ma'arif, berbagai pengetahuan, wa afkar, berbagai macam pemikiran, wa mafhim, dan berbagai pemahaman. Yang mumassilah, yang itu tercermin dalam apa? Fi mabda'in wa hadaratin wa saqafah. Jadi inilah yang dimaksud oleh al-fikrul gharbi. Dan ketiganya inilah yang dikritik dalam buku ini. Baik metode berpikirnya, sampai kemudian hasil dari pemikiran mereka, baik berupa mabda, hadarah, peradaban, maupun saqafah, budaya mereka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ini yang mau dikritik, dan dalam buku ini disebutkan, ya, mengkritik dalam yang dimaksudkan adalah membongkar dasar-dasarnya, menunjukkan kesalahan argumentasinya, menunjukkan kerusakan hasil-hasilnya. Ya, ini buku ini. Tetapi buku ini bukan hanya dan bukan sekadar membongkar membongkar kepalsuan mereka, menunjukkan kerusakan mereka, tapi pada saat yang sama buku ini juga menunjukkan apa solusi yang benar, ya. Karena banyak juga kritik, tetapi ternyata yang kritik tidak lebih baik daripada yang dikritik. Kita tahu misalnya sosialisme muncul sebagai kritik terhadap kapitalisme, tetapi ternyata sosialisme tidak lebih baik daripada kapitalisme. Itu menunjukkan bahwa kritik tidak cukup hanya merobohkan al-hadmu, tetapi juga pada saat yang sama harus ada al-bina, memberikan bangunan yang benar terhadap apa yang dikritik tersebut. Dan sehingga dengan demikian akan membuat umat ini tahu mana jalan yang bengkok, dan sekaligus tahu apa jalan yang lurus, apa jalan yang harus dia tidak boleh tempuh, dan dia sekaligus mengetahui apa jalan yang harus ditempuhnya.